Semuanya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma sekalian, judul kita seperti yang seharusnya sudah diinformasikan ya, adalah tak bisa mengelak. Dengan saya, pada kesempatan ini, Tony Yoyo. Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma sekalian, pertanyaannya sesuai dengan judul kita, apa yang tidak bisa dielak sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, ternyata ada di dalam ajaran Buddha yang meskipun tidak digunakan kata-kata tak bisa dielak atau tak bisa mengelak, tetapi secara konsep itu maksud atau pengertiannya seperti judul kita. Itu adalah karma. Sesuai dengan ajaran Buddha, ada yang tidak bisa kita elak dalam kehidupan ini, yaitu karma. Karma dalam bahasa Sanskerta atau karma dalam bahasa Pali, artinya adalah perbuatan. Sehingga hukum karma atau hukum kama itu adalah hukum yang berkaitan, berkenaan dengan perbuatan. Karena karma atau kama artinya adalah perbuatan. Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, jangan sampai sebagai seorang Buddhis, kita yang mengatakan bahwa karma itu adalah monopoli dari umat Buddha. Karma itu hanya ajaran Buddha. Bahkan ada mungkin yang mengatakan itu ciptaan Buddha. Sesungguhnya keliru. Teori karma sudah mulai berkembang, dikenal di India tahun 1000. Tetapi ada buntut, yaitu sebelum Masehi. Sebelum Masehi artinya bahwa kalau sekarang tahun 2022, kita tarik mundur nih, tahun 2000, 1500, 500, kemudian 100, tahun 1, tahun 0, lalu mundur terus sampai tahun minus. Nah, tarik dari tahun 0 sampai 1750, 1750. Itulah tahun 1750 sebelum Masehi. Apa? Kalau kita sekarang 2022, teori tentang karma sudah dikenal. Dimulai di India kuno. Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, di India kuno kehidupan kepertapaan sudah umum, normal, banyak orang yang menjalaninya. Nah, tentu saja di antara para pertapa-pertapa itu yang tekun, yang betul-betul melatih diri, kemudian ada yang bisa mengingat kehidupan lampaunya dengan cara bertapa atau bermeditasi. Nah, tetapi karena kemampuan penglihatan mereka masih terbatas, masih sedikit, karena batinnya belum termunikan sepenuhnya, maka yang bisa dilihat itu hanya sebagian kecil dari kehidupan lampaunya. Nah, bayangkan kalau orang yang tidak tahu secara lengkap mengenai sesuatu, berkenaan dengan sesuatu, kemudian menyimpulkan, mengambil kesimpulan, sangat mungkin kesimpulan yang dibuat atau diambil akan keliru. Semisal, wihara kita, wihara Dharma Sukha, fluid ya. Nah, katakan wihara kita, kemudian diambil fotonya, hanya bagian pintunya, atau bagian jendelanya. Kemudian gambar yang hanya sepotong dari wihara kita tanya kepada orang lain. Ini tahu nggak kamu? Ini gambar apa? Jangankan yang sudah pernah ke wihara kita, apalagi yang belum pernah. Sangat mungkin akan kesulitan. Kondisi sekarang masih pandemi COVID, belum normal seperti sebelumnya. Lalu ada yang pakai masker, kemudian pakai topi. Wow, kira-kira Bapak Ibu, teman-teman dalam Buddha Dhamma, mudah nggak untuk mengenali siapa itu? Yang hanya kelihatan mungkin matanya aja sedikit karena pakai topi, kemudian pakai masker. Nah, seperti itulah. Pertapa-pertapa India kuno hanya melihat sebagian kecil, sangat sedikit kehidupan lampaunya, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, apa yang mereka simpulkan? Beberapa atau di antara pertapa India kuno yang kehidupannya boleh dikata baik di waktu tersebut, pada waktu dia melihat kehidupan-kehidupan lampaunya, mereka banyak melakukan upacara dan ritual kurban di kehidupan-kehidupan lampau. Kemudian mereka menyimpulkan, oh, kehidupan saya sekarang yang relatif baik, akibat atau sebabnya adalah banyak melakukan upacara dan ritual kurban di kehidupan-kehidupan yang lampau.
Inilah yang kita katakan mengambil kesimpulan dari data atau fakta yang sangat terbatas. Akhirnya bisa salah. Kemudian, ciri teori karma di masa India kuno adalah teori karma itu merupakan ajaran rahasia. Tidak semua orang boleh mengakses atau belajar. Hanya orang-orang tertentu. Mungkin pemuka agama, pemuka aliran yang boleh belajar tentang terusnya ini berbeda. Kalau ajaran Buddha bukan malah disembunyikan, malah kalau bisa lebih banyak lagi orang yang mau belajar, orang yang mau mempraktekkan. Nah, inilah Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, gambaran mula tentang teori karma sudah sejak 1750 sebelum Masehi di India kuno. Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, sebagai pengantar sebelum kita melanjutkan tentang teori karma, sesuai judul kita, sebagai pendahuluan, ada 4 keyakinan dasar sada yang harus dimiliki seorang umat Buddha. Nah, keyakinan ini berbeda dengan rata-rata ajaran Buddha, di mana ajaran Buddha itu tidak bersifat dogmatis. Dogma artinya yang mendengar atau yang menerima harus menerima sepenuhnya, seutuhnya, tanpa boleh berpikir, tanpa boleh menolak, tanpa boleh bertanya. Pokoknya terima apa adanya. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan dogma. Nah, ajaran Buddha itu tidak bersifat dogmatis. Silakan aja untuk belajar. Silakan aja untuk misalnya tidak percaya, ragu-ragu di awal. Silakan belajar, silakan buktikan untuk kemudian menjadi yakin dan seterusnya. Boleh bertanya dan seterusnya. Nah, itu adalah ciri-ciri ajaran Buddha. Nah, tetapi berkaitan dengan keyakinan, seharusnya seorang Buddhis itu harus menerima sepenuhnya, seutuhnya, karena bisa menjadi dasar, menjadi fondasi dalam mendapatkan atau mengalami kemajuan dalam ajaran Buddha. Nah, seumpama Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, kita melalui satu jalan. Jalan tersebut banyak lubangnya, kemudian licin, kemudian banyak pasir-pasir, kerikil-kerikil gitu ya. Jadi jalannya relatif buruk. Akankah kita bisa melewati jalan itu? Entah berjalan kaki, bersepeda motor, atau naik mobil misalnya. Akankah kita bisa melaju dengan lancar, dengan cepat? Sulit. Mungkin kita harus tertati-tati, barangkali juga jatuh. Nah, seandainya jalan itu mulus, jalan itu rata, jalan itu mudah untuk dilalui, maka kita akan lalui jalan itu dengan gampang, dengan cepat. Nah, itulah fungsi dari keyakinan. Kalau kita punya keyakinan yang kuat, yang kokoh tentang Buddha, ajaran Buddha, para Arya Sangga, maka kita bisa maju dalam ajaran Buddha, dalam praktek itu lebih cepat dibandingkan keyakinan kita itu masih belum kokoh, masih belum utuh atau bulat. Ada 4, Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma. Yang pertama, seorang Buddhis harus yakin terhadap hukum karma. Yang kedua, Buddhis yakin bahwa perbuatan atau karma atau karma itu ada akibat atau buahnya. Yang ketiga, yakin bahwa setiap makhluk memiliki karma, artinya memiliki perbuatan yang sudah dilakukan, dan bertanggung jawab menerima buah atau akibat karma atau perbuatan yang pernah dilakukan. Nah, di sini terlihat dari 4 keyakinan dasar, 3 dari 4 itu berkaitan dengan karma, kama atau perbuatan. Yakin bahwa hukum karma itu ada. Yakin bahwa ada akibat atau buah dari perbuatan atau karma, dan buah atau akibat karma diterima oleh pelakunya masing-masing, bukan orang lain. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, seandainya masih ada di antara kita yang mengatakan sebagai seorang Buddhis, tetapi ada keraguan tentang hukum karma, itu kita masih punya PR cukup besar, cukup banyak ya, untuk meningkatkan keyakinan kita dengan atau melalui hukum karma. Yang keempat, seorang Buddhis harus yakin bahwa Buddha sudah mencapai penerangan sempurna. Kenapa? Pertanyaannya, seorang Buddhis harus memiliki keyakinan ini. Kalau kita tidak yakin atau tidak sepenuhnya yakin bahwa Buddha sudah mencapai penerangan sempurna, berarti masih akan ada kesalahan, kekeliruan, kelemahan dari ajaran Buddha karena Buddhanya belum sempurna. Karena itu seorang Buddhis harus yakin sepenuhnya bahwa Buddha sudah mencapai penerangan sempurna. Sudah sempurna, sudah suci. Alhasil, ajaran beliau sebagai orang yang sudah sempurna atau suci tidak mengandung kekurangan, kelemahan.
Demikian, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, sebagai pengantar kita harus mengingat ada 4 keyakinan dasar yang seorang Buddhis harus miliki. Kemudian, sebelum kita melangkah lanjut, kita mengingat ada 5 hukum alam. Hukum alam artinya hukum yang melingkupi alam semesta. Semua anggota, semua yang ada di alam semesta akan terlingkupi, akan berlaku hukum-hukum alam ini. Sehingga bukan berarti 5 hukum alam ini dikenal dalam ajaran Buddha hanya berlaku bagi umat Buddha saja. Tidak. Apakah dia umat Buddha maupun yang lain, sepanjang menjadi anggota ada di alam semesta ini, hukum-hukum alam yang berikut akan berlaku. Yang pertama, hukum yang berkaitan dengan musim, cuaca, iklim, angin, hujan, dan seterusnya. Ini adalah hukum alam. Hukum alam artinya alamlah yang mengatur. Sesuai dengan situasi, kondisinya, maka akan muncul yang sesuai dengan kondisi tersebut. Alam, cara berlakunya demikian. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal siapa, dan seterusnya. Sepanjang kondisinya begini, akan terjadi begini. Sepanjang kondisinya begitu, akan terjadi begitu. Ya, jadi dalam hukum alam ini tidak diperlukan adanya campur tangan, adanya satu kekuatan luar biasa yang mengatur hukum-hukum alam ini. Coba kita lihat. Hukum alam pertama, katakan misalnya nih, ada daerah A, kemudian daerah Z, supaya agak jauh ya, kalau A dengan B berdekatan, A dengan Z ilustrasinya jauh. A ini daerah yang dihuni oleh orang-orang yang relatif baik, dikenalnya demikian. Z adalah daerah yang dihuni oleh sebagian besar orang-orang kurang baik atau tidak baik, atau malah jahat. Nah, apakah daerah A yang dihuni banyak orang baik, otomatis tidak akan kena cuaca yang buruk, iklim yang buruk. Tidak ada hujan deras, tidak ada angin kencang, tidak ada banjir, dan seterusnya. Sedangkan daerah Z yang dihuni banyak orang kurang baik, wah, sering sekali hujan badai, petir, nggak berhenti-berhenti, banjir, dan seterusnya. Apakah seperti itu? Tentu secara logika kita memahami bahwa itu adalah kondisi alam. Kalau misalnya nih, terjadi banjir, oh, sangat mungkin itu karena saluran airnya nggak berfungsi dengan baik, atau malah nggak ada saluran air. Kemudian daya resap tanahnya udah sulit karena tanahnya tertutupi, misalnya dengan beton, dengan jalan, dan seterusnya. Itu kan logika saja, dan kenyataannya adalah seperti itu. Jadi, berkenaan dengan musim, iklim, cuaca tidak mengenal dispensasi atau pembedaan. Kondisinya kayak gimana, dia akan terjadi seperti itu. Kemudian, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, benih, biji. Andaikan lagi A dengan Z. A adalah seorang ibu-ibu yang baik. Z adalah seorang ibu-ibu lain yang kurang baik. Kemudian A dan Z, kedua ibu ini menanam benih atau biji, bibit tanaman yang kira-kira sama. Jenis tanamannya sama, diambil bijinya juga sama. Nah, si A, ibu baik ini, begitu terima bijinya, digeletakkan aja begitu saja. Si Z, ibu yang kurang baik ini, benih atau bijinya ditanam di media yang baik, kemudian disiram, lalu kena matahari, kemudian begitu sudah mulai tumbuh, misalnya ya, di waktu yang tepat dikasih pupuk, ada tanaman pengganggu, disiangi. Kira-kira secara logika, yang mana biji atau benih atau bibit itu akan tumbuh, berkembang dengan baik? Sangat mungkin adalah Ibu Z. Meskipun dia orang kurang baik, tetapi dia memberikan kondisi yang sesuai untuk bertumbuh dan berkembang bibit atau benih atau biji yang dia tanam, maka akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya, Ibu A, karena tidak bahkan ditanam biji atau benih itu, ya boleh hampir pasti tidak akan bertumbuh kembang. Jadi tidak ada pilih kasih di sana. Sesuai dengan kondisi yang diberikan, demikianlah yang akan terjadi. Kemudian, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, hukum karma merupakan satu dari 5 hukum alam. Jadi, hukum karma ini bukanlah dibuat atau diciptakan atau dikreasikan oleh Buddha. Jadi sebagai seorang Buddhis, jangan sampai kita mengeluarkan klaim, mengeluarkan deklarasi bahwa hukum karma dibuat, diciptakan oleh Buddha. Tidak. Buddha ada atau tidak, selagi alam semesta ini ada, maka hukum alam termasuk salah satunya karma itu akan tetap ada dan berlaku. Demikian pula, dia Buddhis atau bukan Buddhis, terima hukum karma ataupun tidak, hukum karma akan tetap berlaku. Yang keempat, hukum alam yang lain, kayak gravitasi, listrik, gelombang. Balik lagi, listrik, contoh, ada seorang anak kecil, balita, ada seorang laki-laki dewasa.
Mereka berdua kondisi tubuh basah, tangan basah, lalu nyolok kecolokan listrik yang aktif. Kira-kira kesetrum nggak keduanya? Secara logika akan kesetrum. Apakah gaya listrik itu akan memberikan dispensasi perbedaan? Ini anak kecil, belum paham, maka jangan disetrum. Meskipun badannya basah, tangannya basah, nyolok gitu ya, colokan listrik yang aktif, yang ada listriknya. Kan enggak begitu. Gaya listrik tidak mengenal. Kalau kondisinya memang dia akan mengalir ke situ, ya dia akan terjadi. Kondisinya ini akan terjadi ini, kondisinya itu akan terjadi itu. Demikian aja hukum alam. Kemudian yang kelima tentang pikiran, proses kesadaran. Bahwa pikiran itu silih berganti, tumbuh, berkembang, kemudian lenyap, dan seterusnya. Apakah orang-orang yang menerima tentang hukum pikiran, seperti yang kita pahami dalam ajaran Buddha, terima atau tidak? Proses pikiran itu akan terjadi seperti itu. Demikian, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, 5 hukum alam yang berlaku di alam semesta, apakah Buddha hadir atau tidak hadir. Nah, hukum karma salah satu dari 5 hukum alam itu. Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, topik kita dalam kesempatan ini berkaitan dengan hukum karma. Saya akan kutipkan dari Tripitaka, Sutta Pitaka Khuddaka Nikaya, bagian Milinda Panha. Seperti kita tahu, Tripitaka adalah 3 kelompok, 3 keranjang. Ada Winaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, dengan ada Abhidhamma Pitaka. Kemudian, Sutta Pitaka, kalau tidak salah ada 5 kelompok yang disebut Nikaya. Nah, Nikaya kelima itu adalah Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya terdiri dari 18 jenis atau 18 kelompok, salah satunya adalah Milinda Panha. Nah, Khuddaka Nikaya ini sebetulnya ada beberapa bagian yang sudah populer bagi banyak umat Buddha. Selain ada Milinda Panha, Dhammapada itu termasuk dalam Khuddaka Nikaya. Kemudian barangkali pernah dengar ya, Therigata, Theragata, Petawatu, kemudian Jataka, cerita kehidupan Bodhisatta atau calon Buddha. Jadi Khuddaka Nikaya ini banyak bagian-bagiannya yang sebagian kita pernah dengar, kita pernah tahu. Nah, dalam Milinda Panha itu terjadi percakapan antara Raja Milinda dengan Biku Nagasena. Biku Nagasena adalah seorang biku yang sangat terampil, terutama memberikan ilustrasi, contoh, metafora, kiasan untuk menjelaskan konsep ajaran Buddha yang mungkin bagi sebagian orang tidak mudah dipahami. Dengan contoh, ilustrasi, metafora, atau kiasan ini orang lebih mudah untuk memahami. Nah, sengaja dalam kesempatan ini saya kutipkan yang berkaitan dengan hukum karma. Kita dengarkan rekaman suara berikut ini. Raja Milinda berkata, telah dikatakan oleh Sang Buddha, di antara para siswaku yang mempunyai kekuatan kesaktian, Moggallana adalah yang paling hebat. Akan tetapi, beliau dipukuli sampai mati dengan tongkat. Mengapa kesaktian beliau tidak berfungsi? Jadi Raja Milinda bertanya, berkomentar kepada Biku Nagasena. Kan katanya Buddha berucap seperti ini. Di antara para siswa, murid-murid Buddha yang mempunyai kesaktian, Biku Moggallana adalah yang paling hebat. Tetapi kok bisa beliau dipukuli sampai mati dengan tongkat? Kan kalau beliau yang paling sakti, masa nggak bisa hindar? Masa nggak melakukan sesuatu dengan kesaktiannya sehingga nggak terjadi seperti itu? Inilah jawaban Biku Nagasena atas pertanyaan dari Raja Milinda tentang Biku Moggallana yang paling sakti tetapi mati dipukuli dengan tongkat. Biku Nagasena menjelaskan, hal itu, oh Baginda, disebabkan karena pada waktu itu beliau dikuasai kekuatan karma yang lebih hebat. Bahkan di antara hal-hal yang tidak dapat dibayangkan pun, ada satu yang mungkin lebih kuat daripada yang lain. Dan di antara yang tidak dapat dibayangkan itu, karmalah yang terkuat. Tepatnya, akibat karmalah yang mengalahkan dan mengatur hal-hal lainnya. Tidak ada pengaruh lain pada manusia yang dapat menghalangi karma yang telah saatnya berbuah. Ini tidak dapat dihindari. Sama halnya seperti orang yang telah terbukti bersalah karena melakukan tindakan kriminal akan dihukum. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh sanak saudaranya untuk mencegah. Marvelia ya, Marvelia, rekaman suara yang saya putarkan, apakah bisa terdengar dengan lengkap, dengan jelas, dengan baik begitu? Terdengar dengan jelas, Romo, dan lengkap. Kalau semisalnya
ada gangguan di saya, koneksi gitu ya, sehingga entah suara, entah tayangan dari slide yang terganggu, tolong saya diinfo ya, sehingga kalau perlu Baiklah. diulang bagian tertentu, saya akan ulang. Jadi Ya. lengkap pemahamannya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, dalam penjelasan ini, Biku Nagasena mengatakan kepada Raja Milinda bahwa ada kekuatan-kekuatan. Salah satu yang terkuat, terhebat, itu adalah karma. Kalau hukum karma sudah mengatur, buah atau akibat harus diterima oleh pelaku karma atau perbuatan itu, maka harus diterima. Tidak bisa terjadi lain. Berhubungan dengan Biku Moggallana, karena buah karma, perbuatan buruk yang lampau harus berbuah, tidak bisa dielakkan, dihindari lagi oleh Biku Moggallana, maka Biku Moggallana harus menerima itu, kesaktiannya tidak berfungsi. Karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, dalam kehidupan kita, kita harus yakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari karma kita sendiri. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana kita pernah lakukan karma atau perbuatan tersebut di waktu yang lampau. Sehingga di saat sekarang kita mengalami masalah, kesulitan, persoalan, hambatan, rintangan, and the gang, dan teman-temannya ya, itu pasti karena karma lampau kita yang buruk pernah kita lakukan. Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, salah satu parita yang sering dibacakan oleh umat Buddha dalam puja bakti misalnya ya, salah satu yang cukup sering adalah Abhinha Pacawekana. Abhinha Pacawekana artinya adalah perenungan kerap kali. Perenungan kerap kali maksudnya, perenungan yang harus sering kali kita lakukan setiap hari kalau bisa. Kenapa? Kalau kita sering merenungkan parita Abhinha Pacawekana Pata ini, maka terutama di waktu kehidupan kita menghadapi masalah, kesulitan, persoalan, rintangan, tantangan, hambatan, and the gang, maka kita akan jauh lebih mudah untuk menghadapi itu. Karena kita paham apa yang kita pahami dari perenungan Abhinha Pacawekana. Aku, saya, ibu bapak, saudara-saudari sekalian masing-masing adalah pemilik pewaris, lahir, berhubungan, terlindung oleh karma kita masing-masing. Karma atau perbuatan yang kita lakukan, yang baik ataupun yang buruk, itulah yang akan kita warisi. Hendaklah ini kerap kali kita renungkan. Seperti itu gambarannya isi dari Abhinha Pacawekana. Nah, kalau kita sering merenungkan ini, bahkan setiap hari, kita paham apapun yang terjadi, yang baik maupun tidak baik, yang disukai maupun yang tidak disukai, tidak lepas dari karma kita sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, hukum karma, teorinya banyak. Saya membuat atau punya ada 3-4 materi tentang hukum karma dari perspektif yang tidak persis sama. Karena teori karma itu banyak. Karena itu, dalam kesempatan ini akan terbatas. Kita bisa bahas ya, tidak akan terlalu banyak karena durasi yang terbatas. Nah, teori karma salah satunya membedakan, menggolongkan karma atau perbuatan berdasarkan perbedaan fungsi. Ada 4. Yang pertama, ada yang disebut karma penghasil. Karma penghasil adalah karma yang akan menghasilkan kehidupan kita selanjutnya atau yang berikutnya. Nah, karma penghasil biasanya adalah karma-karma yang kuat, yang hebat. Contoh, seperti Dewa Datta. Di dalam kehidupan Buddha, Dewa Datta sebagai sepupu Buddha, Pangeran Siddhartha, itu pernah melukai Buddha, memecah belah sangha, dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang besar, kuat. Begitu meninggal, langsung masuk ke neraka Awiki. Nah, ini adalah karma penghasil. Perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan menghasilkan kehidupan berikutnya secara langsung. Berikutnya ya, itu yang buruk. Nah, semisal bagi satu makhluk tidak ada atau belum ada karma kuat, karma hebat yang akan menghasilkan kehidupan berikutnya, maka salah satu yang akan menghasilkan kehidupan berikutnya atau menentukan kehidupan berikutnya itu adalah pikiran terakhir sebelum makhluk itu meninggal. Kalau tidak ada karma kuat, karma hebat yang harus segera berbuah dalam bentuk kehidupan berikutnya, maka salah satunya adalah pikiran terakhir sebelum makhluk tersebut meninggal. Nah, berdasarkan penjelasan ini, Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, kemudian ada teman-teman kita, orang-orang lain, bahkan mungkin ya kita sendiri berpikir, oh, kalau kayak gitu nggak apa-apa deh, berbuat jahat, berbuat buruk sepanjang kehidupan, yang penting pokoknya sebelum nanti meninggal, maka berpikir yang baik-baik. Secara teori benar, benar.
Tetapi secara praktek, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, mudahkah kita untuk mengontrol, mengelola pikiran kita, mengarahkan pikiran kita? Coba tadi ada bawana, ada meditasi ya di kebaktian kita ini. Katakan tadi 5 menit, 6 menit, atau berapa menit. Coba jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan paling dangkal. Kira-kira berapa lama kita bisa berfokus kepada objek kita? Apakah kita bisa arahkan, pastikan pikiran kita 100% selama masa meditasi singkat tadi fokus kepada objek kita? Hampir pasti jawabannya oh, enggak. Mungkin ada yang 70%, 60%, 50%. Mungkin ada hanya yang 10% fokus, lalu pikirannya kemudian kemana-mana. Bayangkan, kita dalam kondisi sehat, mengarahkan pikiran kita, itu kita tidak punya kemampuan sepenuhnya. Apalagi kalau di ujung kehidupan kita sakit berat. Lebih sulit lagi kita untuk mengarahkan pikiran-pikiran yang baik. Jadi, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, meskipun secara teori kita tahu, pikiran terakhir sebelum kita meninggal sangat mungkin mempengaruhi kehidupan berikutnya, kemana kita akan terlahir, tetapi jangan berpikir bahwa kita mudah mengontrol pikiran akhir kita. Kalau kita nggak terbiasa berpikir yang baik sepanjang kehidupan, melakukan hal-hal yang baik, akan sulit bagi kita untuk memunculkan pikiran yang baik, mengingat hal-hal baik dalam kehidupan kita sebelum kita meninggal. Kemudian, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, yang kedua, jenis karma berdasarkan perbedaan fungsi adalah karma penyokong. Seringkali karma penghasil itu satu, dan itu kuat, hebat, besar. Karma penyokong biasanya merupakan karma-karma, artinya banyak atau cukup banyak, dan lebih kecil secara skala atau bobot. Karma penyokong sifatnya menyokong karma penghasil. Kalau karma penghasil menghasilkan kehidupan berikutnya yang baik, keberadaan karma-karma penyokong membuat kehidupan itu semakin baik. Sebaliknya, kalau karma penghasil buruk menghasilkan kehidupan berikutnya buruk, karma penyokong membuat kehidupan itu bertambah buruk. Cara kerjanya sejalan dengan karma penghasil. Yang ketiga, karma penghalang. Berlawanan arah dengan karma penghasil cara kerjanya. Kalau karma penghasil baik, keberadaan karma-karma penghalang membuat karma penghasil baik itu tidak terlalu baik. Kalau karma penghasilnya buruk, keberadaan karma-karma penghalang membuat tidak terlalu buruk. Okay? Kemudian yang keempat adalah karma penghancur. Karma penghancur termasuk karma yang kuat, yang besar, yang hebat. Hanya berlakunya, timingnya, waktunya berbeda dengan karma penghasil. Kalau karma penghasil menghasilkan kehidupan berikutnya, karma penghancur menghancurkan kehidupan tersebut. Seumpama, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, kita meluncurkan anak panah dari busurnya. Anak panahnya sudah melesat. Kalau ada sesuatu yang membuat anak panah tersebut jatuh seketika, itulah gambaran cara kerja karma penghancur. Kehidupan yang lagi berjalan, seketika runtuh, seketika hilang, seketika selesai kehidupan tersebut, itulah disebabkan oleh karma penghancur. Jadi, kita harus memahami ini ya. Kehidupan kita ini dihasilkan oleh karma yang lampau, disebut karma penghasil. Kemudian baik buruknya kita itu selain ditentukan karma penghasil, juga ada peranan karma penyokong, karma penghalang. Kita nggak tahu karma penghasil kita seperti apa atau yang mana. Karma penghancur yang mana, kita kebanyakan nggak tahu. Karma-karma penyokong, adakah sebanyak apa? Karma-karma penghalang, adakah sebanyak apa? Kebanyakan kita nggak tahu. Ya, kita hanya bisa menjalani. Kemudian, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, biasanya hukum karma itu didempetkan, didekatkan kalau dibahas dengan tumimba lahir, punabawa, kelahiran berulang. Kenapa? Sebentar lagi kita akan diberikan pemahaman kenapa karma itu erat kaitannya dengan tumimba lahir atau kelahiran berulang. Saya kutipkan kembali percakapan antara Raja Milinda dengan Biku Nagasena berkaitan dengan hukum karma, lebih spesifik lagi berhubungan dengan kelahiran berulang atau tumimba lahir. Biku Nagasena berkata kepada Raja Milinda, "Oh Baginda, proses batin dan jasmani ini melakukan perbuatan, baik yang suci maupun yang tidak suci. Dan oleh karena karma tersebut, maka proses batin dan jasmani lainnya terlahir lagi. Karena itulah, maka batin dan jasmani ini tidak terbebas dari perbuatan." Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, batin dan jasmani, gabungan diri kita
melakukan karma atau perbuatan-perbuatan atau karma-karma yang dilakukan oleh batin dan jasmani kita itu mendorong berikutnya nanti akan terbentuk batin dan jasmani yang baru. Tidak sepenuhnya sama, tidak sepenuhnya berbeda dengan batin dan jasmani yang sebelum atau sebelum-sebelumnya. Tetapi batin dan jasmani yang berikutnya muncul atau hadir karena adanya karma atau perbuatan dilakukan oleh batin dan jasmani yang sebelumnya atau sebelum-sebelumnya. Karena itu, batin dan jasmani yang berikut-berikutnya tidak terlepas dari akibat perbuatan atau karma yang dilakukan oleh batin dan jasmani yang sebelum atau sebelum-sebelumnya. Seperti itu yang ingin dikatakan oleh Biku Nagasena kepada Raja Milinda. Selanjutnya, Raja Milinda bertanya. Raja Milinda bertanya, setelah perbuatan dilakukan oleh satu proses batin dan jasmani, di mana perbuatan itu berada? Pernahkah ibu bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma ditanya, bukan hanya oleh orang ataupun oleh teman yang berkeyakinan lain. Sangat mungkin kita sendiri bertanya kepada diri kita sendiri, mencoba mencari jawaban. Karma itu dicatatnya di mana? Yuk, kalau saya boleh berinteraksi ya dengan Marvelia ya, sebagai mungkin pemimpin puja atau MC atau moderator. Marvelia, dipanggilnya siapa sih? Bukan Marvel yang itu kan? Bukan ya? Dipanggilnya siapa? Oh, Marvel. Oh, Marvel. Marvela atau Marvelia ya? Marvela ya? Oke. Nah, Marvela, pernah nggak terpikir ya, kan karma atau karma itu perbuatan. Kita ini sudah menjalani kehidupan yang banyak sekali sebelum-sebelumnya, tak terhitung. Artinya karma yang kita perbuat udah banyak juga. Sebagian besar belum berbuah, akan berbuah sekarang dan ke depannya kita nggak tahu. Ya. Nah, di mana tuh? Karma kita, karma makhluk-makhluk lain dicatat. Kalau ada yang tahu nih, yuk kita umat Wihara Pluit Dharma Sukha, kita kunjungan ya, kita berapa namanya anjang sana. Nah, kalau dicatatnya di mana tuh? Di museum apa? Di rumah mana? Di daerah mana? Yuk kita anjang sana ke sana. Kita cek catatannya untuk tahu karma kita. Ada nggak kira-kira? Pernah dengar nggak Marvela? Karma itu ada catatannya, ada buku besarnya kira-kira begitu. Belum pernah, Romo. Belum ya? Nah, kalau kita seorang Buddhis harus menjawab itu. Di mana ya karma itu dicatat? Apa jawaban kita? Pernah terpikir oleh ibu bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma? Atau bahkan kita pernah ditodong dengan pertanyaan ini, kita gelagapan. Iya ya, di mana dicatatnya ya? Saya juga nggak tahu, kan begitu ya? Oke, kita lanjutkan bagaimana Biku Nagasena menjawab pertanyaan Raja Milinda berkaitan secara tidak langsung di mana karma atau perbuatan itu bersembunyi atau berada atau tercatat. Biku Nagasena menjelaskan, perbuatan tersebut mengikuti batin dan jasmani itu, oh Baginda, seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Namun, orang tidak dapat menunjuk perbuatan-perbuatan itu dan berkata, perbuatan-perbuatan itu di sini atau di sana, sama seperti buah dari sebatang pohon, tidak akan dapat ditunjukkan sebelum buah itu muncul. Bayang-bayang dengan bendanya, bayang-bayang tubuh kita. Apakah bayang-bayang itu kita simpan, kita kantongi, kita sembunyikan? Kan tidak. Bayang-bayang itu mengikuti kita tanpa perlu kita sembunyikan. Demikianlah karma-karma, perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan akan terus bersama-sama dengan kita tanpa perlu kita catat, kita simpan, kita ingat. Tidak. Karma-karma itu akan selalu menyertai kita. Nah, tentu saja tidak bisa ditunjuk karma itu ada di sini, ada di situ, di diri kita gitu ya. Sama seperti pada waktu buah dari satu tanaman belum muncul, belum menjadi buah yang terlihat, yang nyata, kita tidak bisa katakan bahwa calon buah itu ada di ranting, ada di daun, ada di batang pohon, ada di akar. Kita bisa katakan seperti itu. Dan juga dengan karma perbuatan yang pernah kita lakukan. Sebelum buah atau akibatnya muncul, kita nggak bisa mengatakan karma-karma itu berada di satu tempat tertentu. Seumpama seperti ini. Kalau misalnya ada kipas angin baru dinyalakan, kemudian ada angin yang terasa ke tubuh kita, ke wajah kita.
Sebelum angin itu menerpa kita, di mana angin itu berada? Di mana angin itu bersembunyi? Kita nggak bisa katakan, oh, angin itu bersembunyi di baling-baling kipas angin. Begitu dinyalakan, anginnya disemprot ke arah kita. Enggak. Kemudian, kalau misalnya nih, kita menyalakan korek api, kalau orang-orang zaman bahla ya, seperti angkatan saya, angkatan 20 tahun, 20 plus 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 gitu ya, plusnya banyak ya, usia boleh dikatakan 20 tapi plusnya banyak. Sangat familiar ya dengan korek api yang kayu itu, bentuknya kotak, kemudian ada semacam apa pentul gitu ya, korek-korek api batangnya itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus apa? Ini kan ya, gesekan kepala korek api itu yang coklat ke sisi pinggir dari kotaknya. Dengan gesekan yang tepat, timing yang tepat, lalu cukup kering gitu, nggak boleh basah, baru api itu muncul. Nah, sebelum api dari korek api itu muncul, di mana apinya disimpan? Kita nggak bisa mengatakan apinya tersimpan di ujung dari batang korek api. Apinya tersimpan di sisi pinggir dari kotak korek api. Tidak. Api itu muncul, terbentuk karena kondisi yang sesuai. Begitu bahannya tepat, digesekkan dengan tepat, dan seterusnya, api itu muncul. Demikianlah dengan karma. Karma tidak disimpan di mana-mana. Begitu kondisinya sesuai, buah atau akibatnya akan muncul, diterima oleh pelaku tersebut. Jadi mulai saat ini, sebagai seorang Buddhis, kita bisa memahami, memberikan jawaban dengan tepat. Karma atau kamma, perbuatan itu tidak disimpan di mana-mana. Tidak perlu ada catatan buku besarnya. Kalau kondisinya sudah sesuai, karma lampau, perbuatan yang dilakukan lampau itu akan berbuah, akibatnya harus diterima oleh pelakunya. Seperti halnya hukum alam yang tadi. Hukum alam itu tidak mengenal perbedaan. Sesuai dengan kondisinya dia akan terjadi. Tanah longsor. Tanah longsor kenapa terjadi? Ya sudah, karena tanamannya tidak banyak, atau ada tanaman akarnya nggak cukup kuat untuk mengikat, menahan tanah. Sewaktu ada hujan besar, ada aliran air, air itu akan membawa tanah, karena nggak bisa ditahan oleh akar-akar tanaman yang ada. Kan sebegitu sederhana. Kenapa angin itu muncul? Karena semisal ada perbedaan suhu antara satu tempat yang lain. Suhu akan mempengaruhi tekanan. Tekanan akan membuat dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Akhirnya terjadi aliran udara. Kita merasakan itu sebagai angin. Kan seperti itu. Ada kondisinya, membuat ada efek, ada akibat yang muncul. Demikianlah Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, berkenaan apakah karma harus ada tempat penyimpanan, tempat sembunyi tersendiri. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari dalam Buddhadharma, orang-orang kadang bertanya, kita bertanya, buah karma yang akan kita terima dalam kehidupan ini, makhluk-makhluk yang lain, orang-orang lain menerima buah karmanya masing-masing. Apa hal yang mempengaruhi buah karma yang kita terima? Ada 4 teori karma yang berikut ini. Yang mempengaruhi buah karma yang kita terima dalam kehidupan ini. 1, kelahiran. Di mana kita dilahirkan, keluarganya seperti apa, lingkungannya seperti apa, kita dilahirkan, kita dibesarkan, menerima pendidikan, dan seterusnya. Kalau kita terlahir di tempat, di daerah, di keluarga, di lingkungan yang baik, sangat mungkin akan lebih banyak buah karma baik kita terima dalam kehidupan ini. Sebaliknya, kalau kelahiran kita di tempat yang buruk, di keluarga yang buruk, di lingkungan yang buruk, kemungkinan besar buah karma yang kita terima dalam kehidupan tersebut adalah yang buruk. Tergantung kepada kelahiran. Yang kedua, tergantung kepada penampakan. Tapi jangan langsung kaget. Penampakan. Kata penampakan seringkali diasosiasikan, wah, yang halus-halus, yang serem-serem gitu ya. Enggak. Penampakan ini maksudnya penampilan lahiriah kita, penampakan fisik kita. Tergantung dengan penampakan diri kita. Kalau diri kita bisa tampil, tampak baik, bagus, anggota tubuh kita lengkap, kelihatannya menyenangkan, dan seterusnya, tidak serem, dan seterusnya, sangat mungkin orang lebih mudah percaya. Sangat mungkin orang mau mendukung. Akan lebih banyak buah-buah karma yang baik yang akan kita terima dalam kehidupan ini kalau penampakan atau penampilan kita baik, bagus. Yang ketiga adalah waktu atau kondisi. Nah, kita nggak terbebas. Kehidupan kita seperti apa? Waktu, kondisi secara umum yang terjadi gimana menentukan buah karma yang kita terima. Sekarang, masa pandemi COVID dimulai bulan Maret tahun 2020. Sekarang bulan Maret tahun 2022, tanggal 26 ya. Nah, sudah 2 tahun lewat. Apa yang umum terjadi? Khususnya kalau kita bepergian, ketemu orang dan seterusnya harus pakai masker, harus sering cuci tangan.
dan lain sebagainya. Kita hidup di masa pandemi COVID, ada buah-buah karma yang kita terima dipengaruhi oleh waktu dan kondisi sekarang. Bayangkan kalau orang yang perang, yang terkena dampak dari perang Rusia, Ukraina, atau yang tinggal di daerah Ukraina, seperti apa? Bom, senjata, mengungsi, cari makan, berlindung sulit, dan seterusnya. Karena mereka terlahir dalam waktu atau kondisi perang. Kemudian, yang keempat, dari 3, saya tutup dulu yang keempat ya, walaupun sudah kelihatan sekilas, contekannya sudah kelihatan. 3 dari 4 di antara kita, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, mungkin ada yang berpikir, lah, 3 dari 4 udah given, udah terjadi, udah saya terima. Waduh, repot nih. Karena kelahiran saya nggak terlalu baik, penampakan saya nggak sebaik orang-orang lain, waktu atau kondisi yang saya hadapi juga buruk. Wah, beratlah kehidupan ini. Jangan khawatir, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma. Karena hal atau faktor yang keempat adalah usaha atau upaya. Dan ternyata hal atau faktor keempat inilah yang paling berperan menentukan seperti apa buah-buah karma yang akan kita terima dalam kehidupan ini. Kalau kita usaha atau upayanya baik, besar, bagus, terus-menerus, buah karma yang akan kita terima akan lebih banyak yang baik. Tapi kalau kita tidak cukup berusaha, bahkan tidak punya usaha, tidak ada upaya, maka kehidupan kita akan lebih banyak hal yang buruk yang harus kita terima. Jadi jangan khawatir. Semisal 1, 2, 3 dari faktor atau hal tersebut kita kurang baik, tidak sebaik orang lain, jangan khawatir. Kita perbesar, kita intensifkan usaha atau upaya kita. Itu akan mengkondisikan buah-buah karma yang baik yang akan muncul dalam kehidupan. Sebagai rangkuman, 1, karma atau kamma artinya adalah perbuatan. Sehingga hukum karma secara sederhana artinya adalah hukum perbuatan. Sering juga dikatakan hukum sebab akibat. Yang kedua, hukum karma merupakan hukum alam. Salah satu dari 5 hukum alam. Hukum alam artinya hukum yang berlaku di alam semesta. Tidak peduli orang itu menerima, mengakui hukum alam itu atau tidak. Selagi dia berada di alam, maka hukum-hukum alam akan berlaku kepada dia. Meskipun dia tidak terima, dia tidak percaya, dia menolak. Kemudian, hukum karma juga jangan sampai diterjemahkan sebagai buatan, bikinan, produksi Buddha. Bukan. Buddha ada atau tidak, selagi alam semesta ini ada, maka hukum karma maupun hukum-hukum alamnya, hukum-hukum alam lainnya akan eksis, akan ada dan berlaku. Banyak teori karma, salah satunya adalah berdasarkan perbedaan fungsi karma. Ada 4 kita kenal. Karma yang menghasilkan kehidupan, karma yang menyokong karma penghasil, karma yang menghalangi karma penghasil, dan karma yang menghancurkan karma penghasil. Kemudian ada 4 hal yang mempengaruhi buah karma yang akan kita terima dalam satu kehidupan atau dalam kehidupan ini. Yang pertama, berkaitan dengan kelahiran kita, berkaitan dengan penampakan atau penampilan kita, berkaitan dengan waktu atau kondisi di dalam kehidupan kita, dan yang paling penting, memegang peranan yang terbesar itu adalah usaha atau upaya yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yakinlah bahwa hukum karma amat sangat akurat, tidak akan salah. Meskipun kita tidak ingat kapan kita melakukan karma atau perbuatan buruk, kita tidak ingat bukan berarti tidak melakukan. Sehingga kita harus terima sekarang ada buah atau akibat yang buruk berupa masalah, kesulitan, persoalan, hambatan, rintangan, dan teman-teman atau sejenisnya. Demikian, Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, judul kita tak bisa mengelak dalam kesempatan ini berkenaan dengan hukum karma. Selamat malam, Romo Yoyo. Selamat malam. Dari topik yang dipaparkan tak bisa mengelak ya. Saya ada 28 pertanyaan juga, Romo. Oke. Ya. Saya tanya 2 aja ya, Romo ya. Kalau boleh ya. Silakan. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan tentang hukum bijani ya, tentang tumbuh-tumbuhan. Kita juga seringkali melihat ada tumbuhan yang dibonsai itu ya, Romo ya. Ya. Iya. Persis dan tidak lepas dari aslinya gitu. Ya. Yang ditanyakan, kita yang membuat bonsai tersebut kena hukum karma nggak ya, Romo ya? Kemudian masalah dhamma niyama, terutama pada binatang, kita melihat ada seekor ayam yang menetas itu dalam waktu 21 hari, tapi bisa secara listrik gitu kan, dia ramai oleh listrik, tapi waktunya sama 21 hari. Apakah termasuk dhamma niyama juga?
Itu saja dulu. Terima kasih banyak. Selamat malam. Oke, Marvela, saya jawab langsung atau bagaimana? Iya, silahkan Romo. Boleh dijawab. Intinya dari Upacarika Mewah ada 2 pertanyaan ya, dari sekian pertanyaan 2 yang dimunculkan. Yang pertama berkaitan dengan tanaman yang dibonsai, kemudian yang kedua dengan telur ya, telur ayam yang ditetaskan secara tidak alami, jadi bukan menggunakan induk ayam. Nah, kalau di bonsai, kita lihat secara prinsipnya saja. Ini hanya mencerminkan saja. Dalam penyampaian sesi tadi, saya berikan ilustrasi, ada ibu A yang baik, ibu Z yang kurang baik dalam kehidupan mereka. Ibu A terima bibit, katakan biji, lalu dibiarkan saja. Ibu Z terima bibit dalam bentuk biji, lalu ditanam di media yang tepat, kemudian dirawat, dijaga, disiram, kena matahari, disiangi, dipupuk, dan seterusnya. Nah, itu adalah pengkondisian. Yang ibu A tidak memberikan yang sesuai kondisinya, sehingga bijinya akan tetap menjadi biji biasa, biji kering, tergeletak begitu aja, tidak akan tumbuh jadi tanaman baru, tanaman yang bagus. Ibu Z, kalau dia kondisinya tepat, maka sangat mungkin biji itu akan tumbuh. Nah, kalau kondisinya selain yang tadi ditambah, wah digunting-guntingi, dikasih pengikat, dan seterusnya, itu pun kondisi. Hasilnya seperti apa? Hasilnya tanaman bonsai, tanaman kerdil, tetapi mungkin kelihatan indah, gitu ya. Nah, ini memperkuat saja bahwa kita sebagai manusia, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, termasuk yang tadi upaya, itu adalah bagian dari pengkondisian. Kalau upaya kita baik, bagus, benar, berarti memberikan kondisi yang sesuai. Untuk apa? Karma baik yang lampau lebih banyak berbuah sekarang. Karena itu kenapa upaya atau usaha merupakan hal terpenting dari 3 hal lainnya dari total 4 yang berpengaruh terhadap 2 karma yang kita terima. Kalau upaya usaha kita baik, itu jadi magnet, pengkondisi yang akan narik karma-karma lampau yang sesuai, yakni karma baik juga. Nah, kemudian apakah itu hukum karma misalnya gitu ya? Nah, karma itu adalah perbuatan. Ya, perbuatan yang kita lakukan. Kemudian karma itu ada kategorinya, karma baik atau karma buruk. Berdasarkan apa? Berdasarkan pendorongnya, berdasarkan akarnya. Pendorongnya ada 2, niat yang baik, niat atau kehendak yang baik. Kalau pendorongnya itu karma atau perbuatan dilakukan, dikatakan karma baik. Kalau pendorongnya niat atau kehendaknya buruk, maka karma yang kemudian dilakukan itu adalah karma buruk. Kemudian ada lagi, akarnya apa? Kalau akarnya loba dan atau dosa dan atau moha. Loba artinya keserakahan, dosa kebencian, kemudian moha artinya ketidaktahuan. Dan atau salah satu, salah 2, atau ketiganya jadi akar menyebabkan satu perbuatan dilakukan, maka itu karma buruk. Nah, tetapi tumbuhan tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup, kategori makhluk gitu ya, di dalam alam-alam kehidupan yang kita kenal. Jadi apa yang kita lakukan terhadap pohon itu tidaklah bisa dikatakan karma baik atau karma buruk. Mungkin secara tidak langsung, misal ada tanaman orang nih, tanaman milik orang, lalu secara serampangan kita hancurkan, kita potong, kita bonsai, padahal bukan ini kita. Secara tidak langsung kita melakukan hal buruk atas kepunyaan orang lain, ya. Nah, maka itu karma buruk. Tapi kalau tanaman itu memang punya kita atau tidak bertuan dan seterusnya, tidaklah bisa dikatakan langsung karma baik atau karma buruk terkait dengan bonsai. Kemudian berkaitan dengan anak ayam tadi, balik lagi pengkondisian aja sih. Hukum alam itu secara umum kondisinya apa, dia akan terjadi apa. Kondisinya ini, dia terjadi ini, kondisinya itu, dia terjadi itu. Sekarang, dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, manusia bisa meneliti kenapa satu telur itu bisa menetas menjadi anak ayam. Satu, dia di dalamnya harus ada benih dulu. Benih dari pejantan dengan yang betinanya udah ketemu, udah ada benih di dalam telur itu. Kemudian dia harus dirami. Rami itu artinya diberikan suhu yang sesuai, kira-kira sekian kalau dirami di bawah tubuh betina misalnya gitu. Kemudian harus terlindung dari udara lembab misalnya, dari gesekan fisik, terpukul dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini dengan ilmu pengetahuan dipelajari, lalu ditiru. Dibuatlah mesin pemanas, kelembapan udaranya gimana, tidak boleh terganggu gimana-gimana, menyerupai kondisi alami. Bisa nggak kemudian dia menetas? Harusnya bisa, karena kondisinya sesuai untuk terjadinya penetasan tersebut.
Kira-kira seperti itu ya. Apakah itu termasuk hukum alam yang berlaku? Ya, hukum alam itu kondisinya apa, dia akan berlaku, akan terjadi apa yang sesuai. Kalau begini, jadi begini. Kalau begitu, jadi begitu. Kira-kira begitu pemahaman saya upacarika mewah. Baik, Romo, terima kasih banyak. Anuwadana, sadu. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya, upacarika mewah ya, dan memang relevan dengan topik kita. Terima kasih upacarika mewah. Semoga sehat, bahagia ya. Terima kasih, Romo. Izin bertanya, Romo. Ya. Saya pernah dengar ya, ada yang bertanya gini. Saya misalnya orang itu sudah banyak melakukan kebaikan ya, Romo. Jadi dia udah misalnya banyak berdana, banyak bersama dengan orang, dan intinya banyak berbuat kebajikan. Tapi ada suatu ketika di mana salah satu anggota keluarganya sudah meninggal gitu, tiba-tiba meninggal. Nah, dia kan ceritanya sudah banyak berbuat kebaikan ya. Kenapa tiba-tiba bisa terjadi hal seperti ini? Kan kadang orang nggak mau terima ya. Jadi buat apa gitu saya melakukan banyak kebaikan, terus tiba-tiba kenapa anggota keluarga saya bisa tahu-tahu nyawanya dirampas kayak seolah begitu, Romo? Bagaimana, Romo? Oke. Ini memang cukup banyak terjadi ya, dan bisa mungkin saja di antara kita juga mengalami fenomena atau kejadian yang mirip, di mana kita merasa kita banyak berbuat baik, mencoba berbuat baik sebanyak mungkin, dan menjaga supaya tidak melakukan hal-hal buruk ya. Kalaupun kita lakukan jangan banyak-banyak, kira-kira begitu. Tapi kok masalah, kesulitan, persoalan selalu datang kok kepada kita, kan begitu ya. Kalau dalam contoh Marvella ada anggota keluarganya yang kenapa-kenapa. Nah, dalam konteks ini memang itu akan jadi ujian yang berat terhadap keyakinan kita akan hukum karma. Kok saya berbuat baik banyak, tetapi persoalan, masalah hampir nggak putus-putus datang, gitu ya. Dia yang udah jelas-jelas salah, orang jahat, tapi kok hidupnya enak, gitu. Nah, balik lagi, teori karma itu banyak. Salah satunya adalah karma itu biasanya atau seringkali butuh waktu untuk berbuat, butuh kondisi untuk dia berbuat. Tapi ada yang cepat juga, gitu ya. Jadi ada masa berlakunya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang lambat itu ada yang dalam kehidupan ini, ada di kehidupan berikutnya. Nah, itu kita, orang biasa seperti kita, tidak punya kemampuan untuk mengetahui persis cara kerja berlakunya hukum karma itu. Kapan akan berbuah? Buahnya segede apa? Misalnya itu ya, sebanyak apa kita enggak. Kita hanya perlu meyakini bahwa kita enggak lepas. Selagi kita masih di alam samsara, ya, kalau arahat kan sudah keluar dari arus samsara. Arahat itu adalah kelahiran yang terakhir. Begitu arahat itu meninggal, akan parinibbana, akan merealisasikan nibbana. Kehidupan itu yang terakhir. Begitu sudah mencapai arahat, seorang arahat tidak lagi melakukan karma, karena akarnya, pendukungnya, sudah tidak terpenuhi lagi. Nah, arahat itu kan masih ada karma-karma lampau yang belum sempat berbuah, karena kehidupan lampau kita ini udah banyak karma yang belum berbuah. Begitu sudah jadi arahat, kehidupan ini terakhir, sudah tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Karma yang tidak sempat berbuah, itulah yang disebut ahosi. Karma yang tidak berbuah lagi, nggak ada kesempatan. Gitu. Tapi sebelum arahat itu meninggal, masih ada dong karma-karma buruk seperti Buddha. Sudah jadi Buddha, tapi ada luka ya, terluka gitu. Masih ada fitnah, celaan, caci maki, difitnah orang, dan seterusnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan Marvella, pertanyaan ini juga sangat baik, sering kita maupun teman-teman yang lain, bahwa karma atau perbuatan butuh waktu, baru buahnya kita terima. Waktunya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita nggak tahu persis. Yang penting tugas kita, perbanyak kesempatan, ambil kesempatan untuk berbuat baik. Ibu Bapak ikut dalam kebaktian ini. Jangan pikir bahwa ikut kebaktian seperti ini karma baiknya kecil, atau nggak ada karma baik. Jangan. Kita baca parita loh, kita baca parita itu mengulang ajaran Buddha, karma baik. Kita menghormat, gitu ya. Mungkin kita bernamaskara secara terbatas karena nggak sampai bernamaskara di bawah. Kita mendengarkan dhamma, kita mungkin berdana, kita mungkin menyanyikan lagu Buddhis, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu rangkaian karma baik loh. Jadi jangan kita mengatakan, kebaktian gitu-gitu aja, paling nanti topiknya itu-itu juga, pembicaranya lebih kurang orang-orangnya itu, udah deh, nggak usah, karma baiknya nggak ada atau nggak banyak. Hati-hati, jangan kita ngomong seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke Marvella yang tadi. Ada keluarga yang kemudian meninggal dan seterusnya. Meninggal ya karena dia sendiri. Kita kehilangan, kita terpengaruh oleh meninggalnya anggota keluarga kita karena ada keterkaitan karma. Tetapi kalau dia meninggal, ya karma dia sendiri yang memang udah selesai. Nah, saya ada satu tambahan lanjutan ya. Gini, tadi memang saya simpan pada waktu penyampaian materi, saya tidak keluarkan. Gini, saya biasanya menjelaskan dengan bukan gaya Biku Nagasena ya, tapi ya supaya mempermudah pemahaman. Gini,
Kalau misalnya ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pernah ditanya nih, contoh, ada teman lain berkeyakinan lain, kamu umat Buddha? Betul, saya umat Buddha. Kita jawab demikian. Kemudian dia bilang, umat Buddha itu percaya ya kelahiran-kelahiran kembali. Banyak kelahiran sebelumnya juga banyak. Iya, kita biasanya jawab kan begitu. Kemudian dia bilang gini, kasih tahu dong, kamu kelahiran-kelahiran lampau, kamu jadi apa? Ibu bapak, saudara-saudari sekalian bisa jawab nggak? Upacarika mewah bisa jawab nggak? Sebelum-sebelumnya terlahir sebagai apa? Jadi apa? Dan seterusnya. Kebanyakan kita nggak tahu. Kemudian mungkin teman kita ini mulai iseng, kilik-kilik nih, kamu nggak bisa jawab. Katanya udah banyak tak terhitung kelahiran kematian yang pernah kamu jalani. Kamu kasih tahu aja sekali sebelumnya. Kamu nggak mampu. Jangan-jangan bohong kali ajaran agama Buddha. Kalau kayak gitu, kayak gimana kita nanggepin? Kita mau marah ke dia, ajak berantem. Atau kita ngomong, iya ya, kali bohong, kali ajaran Buddha. Apakah begitu? Nah, ini saya tuliskan ya di dalam buku ke-6 saya. Saya tuliskan begini, jangan marah, jangan diladenin gitu. Secara elegan aja, secara santun gitu ya, kita tanya dia, oke, gini deh, hari ini udah malam, hampir jam 9, tadi pagi sarapan nggak? Sangat mungkin dia akan jawab ya, sarapan kalau dia sarapan. Wah, sarapan apa? Kamu nasi uduk, pakainya ini. Wah, good. Kemarin, hari Jumat, tanggal 25, kamu sarapan nggak? Kemungkinan dia akan ingat nggak? Ingat. Tanya minggu lalu, hari Sabtu. Berarti kalau ini tanggal 26, tanggal 19 ya, hari Sabtu minggu lalu. Hari Sabtu minggu lalu, kamu sarapan nggak? Mungkin dia masih ingat. Tanya sebulan yang lalu. Bulan Februari, kira-kira tanggal 20-an dia sarapan nggak? Mungkin dia ingat. Tanya setahun yang lalu. Kalau dia masih ingat 2 tahun yang lalu, 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Satu ketika dia akan nyerah nggak? Udah, saya nggak ingat. Kita tinggal dengan elegan nih, dengan gaya gitu ya. Kamu aja kehidupan sekarang kamu nggak ingat semua. Wajar dong, kehidupan lalu-lalu saya nggak ingat udah lama. Jadi ini gaya ngeles, gaya mengelak secara elegan kira-kira gitu ya. Karena kita kebanyakan manusia biasa seperti kita tidak punya atau belum punya kemampuan untuk mengingat kehidupan lampau. Oke, secara hipnosis kita bisa terbantu ya. Ada pro kontra, ada percaya nggak percaya. Saya pernah belajar hipnosis, saya adalah praktisi hipnosis. Dalam sebagian kasus ya memang orang mengingat kelahiran-kelahiran lampaunya. Jadi balik seperti itu ya, Marvella ya, bahwa karma itu butuh waktu seringkali untuk berbuah, tergantung sikonnya. Nah, kita bertugas memberikan situasi dan kondisi yang mendukung. Kalau kita memberikan kondisi baik, maka buah karma baik akan kita lebih banyak terima dari karma-karma baik sebelumnya. Terima kasih, Marvella. Pertanyaannya sangat baik. Ya, Ibu, Bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, yakinlah bahwa hukum karma itu akurat. Kalau hukum manusia, hukum negara, hukum pemerintahan bisa keliru. Vonis atau hukuman bisa keliru. Tapi hukum karma jangan kita ragu. Seorang Buddhis harus meyakini sepenuhnya, seutuhnya hukum karma. Karma atau kama artinya perbuatan. Perbuatan yang pernah kita lakukan akan menghasilkan buah atau akibat di waktu mendatang. Kebanyakan dari kita tidak ingat, tidak tahu persis karma lampau yang pernah kita lakukan. Tapi itu terjadi. Apapun yang terjadi, yang kita harus terima, alami dalam kehidupan ini, yang baik maupun yang buruk, yang sulit maupun yang mudah, tidak lepas dari karma atau perbuatan kita sendiri. Jangan salahkan cari kambing hitam di luar diri kita, karena semuanya tidak terlepas dari diri kita. Yang terpenting, sekarang dan ke depannya, perbanyak perbuatan lewat pikiran, lewat ucapan, lewat badan jasmani yang baik-baik. Nanti kitalah yang akan menerima buah atau akibat yang baik-baik yang kita lakukan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma sekalian tetap dalam kondisi yang baik dan sehat sekarang dan ke depannya, dan semoga lebih berbahagia. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sotihotu. Namo Buddhaya.